Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode ini, gue bakalan bahas salah satu komik yang gue beli di Komipara kemarin. Iya, emang udah lumayan lama. Tapi ya, itulah gue. Belinya kapan, bahasnya kapan. Ya, komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Marka, karya Lorp dan Kuroni. Komik Marka ini pertama kali terbit di bulan September 2022. Waktu itu kalau nggak salah di event Komifuro ya. Dan komik ini terbit di bawah naungan Circle Zonohedron. Genre dari komik ini kalau di websitenya Comicuse sih, yaitu website database komik lokal. Di situ komik ini dikasih tag drama, hewan, dan petualangan. Tapi kalau gue pribadi lebih suka menggolongkan komik ini ke komik misteri. Dan untuk ratingnya, komik ini diperuntukkan bagi pembaca umur 15 tahun ke atas. Gue sendiri pertama tahu komik ini tuh, kayaknya itu di event tukar baca komik lokal. Cuma, waktu dulu tuh gue kayak nggak fokus gitu bacanya. You know lah, kadang kan di kegiatan tukar baca tuh suka ada yang ngajakin ngobrol. Jadi ya, kita asumsikan saja, gue nggak fokus atau bahkan mungkin nggak beres bacanya. Sampai akhirnya di event Komipara 6 kemarin, gue kenalan sama seseorang dan temen baru gue ini nyaranin gue 2 judul komik, yang salah satunya adalah Marka. Dan akhirnya gue beli 2 komik yang direkomendasiin. Buat apa? Ya sekadar pengen tahu aja, selera komik dia masuk di gue apa enggak. Ya yang namanya selera kan cocok-cocokan ya. Well, let's see, komik yang dia rekomendasikan ini cocok buat gue atau enggak. Pembahasannya bakalan gue mulai dari ceritanya dulu. Jadi, komik ini tuh nyeritain sekelompok orang yang nyari burung langka, yaitu Black Brown Babbler atau pelanduk Kalimantan. Awalnya burung ini tuh pernah dianggap punah selama 172 tahun, sampai akhirnya ditemukan lagi di tahun 2020 di Kalimantan. Dan yes, ini based on true story ya. Gue sempat cari-cari juga ada artikel beritanya mengenai burung ini. Walaupun beritanya nggak seheboh yang bunga rafflesia kemarin itu ya. Cuma ya kurang lebih cerita soal burung ini sama dengan yang disampaikan di komik. Nah, di komik ini tuh nyeritain sekelompok orang yang datang ke hutan Kalimantan buat nyari burung ini. Tapi mereka justru menemukan sesuatu yang tidak terduga di sana. Untuk tipe penceritaannya, gue rasa ini komik yang plot driven ya. Walaupun ada juga scene-scene yang memang berjalan akibat sifat karakternya. Tapi buat gue, planting plot point di cerita ini lebih krusial sih. Dan salah satu alasan lagi gue berpikir ini bukan yang karakter driven gitu ya, karena karakter di komik itu lumayan banyak, jadinya nggak semua kebagian spot untuk dieksplor lebih dalam gitu. Di chapter awal aja kita udah langsung dikenalin dengan 6 karakter. Ada Profesor Enrico, orang Inggris yang suka ngasih seminar tentang konservasi hewan langka di Indo. Terus ada Faisal dan Dara, dua-duanya itu mahasiswa dari Jakarta yang lagi liburan ke Kalimantan. Terus ada Kevin, pamannya Faisal yang punya hobi fotografi hutan dan satwa liar. Terakhir ada Torik dan Jovita. Dua-duanya adalah guide yang nemenin keempat orang tadi buat ngejelajah hutan di Kalimantan. Sebenarnya ada karakter lain yang nanti akan mereka temui, tapi untuk sekarang gue ceritain tentang keenam orang ini dulu aja. Terus, sekalipun karakter di komik ini banyak ya, dan langsung dikasih jebret 6, tapi kita bakalan dikenalin sama mereka beriringan dengan jalannya cerita gitu. Nggak cuma dikasih biografi 6 orang. Cara komik ini ngenalin karakter-karakternya tuh masih dibungkus dalam satu kesatuan cerita yang jadinya ngebuat nggak ngebosenin. Terus lanjut ke universe-nya. Sebenarnya ini cukup tricky sih ngejelasinnya. Gini deh, karena reasoning awal cerita ini bermula adalah berita di dunia nyata ya, dan tempatnya pun beneran disebut Indonesia, Kalimantan gitu. Jadi safe to say, lu bisa nganggep universe di komik ini ya dunia kita sekarang ini. Cuma, ada beberapa tambahan terkait yang gue bilang tadi. Mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga di sana. Ya, intinya ini salah satu bumbu yang ngebuat cerita di komik ini lebih menarik aja. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke banget. Cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Yang paling gue suka dari komik ini adalah cara dia ngebangun misteri dan ngegiring perspektif pembaca.
Jadi, di dalam komik ini karakter-karakternya bakalan nemuin kejanggalan-kejanggalan yang ngebuat kita yang baca tuh jadi mikir, jangan-jangan A, jangan-jangan B gitu. Walaupun sejujurnya, secara pribadi, gua kurang suka dengan klimaksnya. Kenapanya nanti akan gua bahas di sesi spoiler, tapi sekalipun kayak gitu, gua sangat bisa menikmati cerita ini sih. Riset komik ini pun kerasa ya, selain memang ngambil cerita dari kejadian asli, ada beberapa hal yang memang dikasih tahu ke pembaca yang sangat mungkin nambah pengetahuan kita juga. Terus hal yang perlu gue point out lagi adalah teks di komik ini tuh lumayan heavy ya. Kalau gue kira-kira kasar tuh rata-rata mungkin lebih dari 30% space halaman dipakai untuk dialog atau teks gitu. Apalagi di 4 halaman awal tuh. Itu teksnya banyak banget sih kalau menurut gue. Tapi sekalipun teksnya banyak, sangat sedikit dialog yang sia-sia gitu. Penjelasan atau apapun itu penting untuk diketahui buat enjoy ceritanya. Dan masih enak buat diikutin. Maksud gue ada tuh kan, komik yang misal teksnya banyak, bahasanya mendikte banget, jadinya bikin males baca. Nah, komik itu enggak. Kita bacanya kayak percakapan biasa, tapi infonya tetap nyampe. Gue sih sangat merekomendasikan komik ini ke teman-teman yang mungkin pengen baca komik tentang eksplorasi alam terutama, yang dibalut dengan misteri gitu. Tapi somehow gue punya feeling kayaknya sih pecinta cerita pure misteri tidak akan terlalu suka sih. I could be wrong, gue sangat mungkin salah ya. Toh gue sendiri masih bisa menikmati. Tapi ya gue rasa kalau lu tidak memperlakukan komik ini sebagai komik misteri tok gitu ya, menurut gue lu masih bisa menikmati juga sih. So pertanyaan di awal, apakah gue cocok dengan komik ini atau tidak? Yes, gue merasa cocok dengan komik ini. Thank you Mas Rio atas rekomendasinya. Dan kalau lu misal mau cek-cek terkait komik ini, nanti link-linknya bakalan gue taruh di deskripsi kayak biasa. Dan seperti biasa juga, setelah ini gue bakalan ngobrolin komik ini lebih lanjut, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu belum baca dan gak mau kena spoiler, stop di sini aja gak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau gak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi habis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side note. Langsung aja gue bahas terkait klimaks atau revealing misteri yang somehow gue kurang sreg gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi ya, kejanggalan yang ditemuin karakter di komik ini tuh sangat menyenangkan dan ngebuat gue jadi menerka-nerka gitu. Kayak waktu nemuin macan sama tanaman dari Amerika, gue sempat mikir, wah, apakah mereka pindah ke hutan yang berbeda gitu. Maksudnya masih di dunia manusia tapi tiba-tiba nyasar ke hutan lain. Itu satu. Terus waktu nemu menara api dan pakai telepon jadul gitu ya, yang masih diputer gitu nomornya. Karena kan normalnya kalau di hutan ya pakai telepon satelit gitu. Gue mikir, apa jangan-jangan mereka kelempar ke zaman dulu, dimana hewan-hewan yang disangka punah tuh masih ada. Ditambah lagi, waktu di camp kan ketemu orang-orang dari luar negeri, dan gelagatnya pun aneh. Itu makin munculin banyak possibility yang ada di kepala gua gitu. Nah, tapi begitu di-reveal, ternyata mereka adalah makhluk, apa sebutannya? Gue sebut inhuman aja ya. Soalnya mereka nggak mau disebut demit atau setan kan. Ya, simpelnya mereka bukan manusia dan makhluk yang ngejagain perbatasan dunia aja. Nah, permasalahan gue itu bukan di mereka manusia atau bukan. Enggak. Soal mereka orang, setan, binatang, gue nggak ada masalah. Yang buat gue masalah adalah cara reveal-nya yang tiba-tiba dan nggak ada hubungannya dengan hint-hint sebelumnya. Iya kan? Coba deh bagian nemuin tanaman endemik, menara api, telepon, getek. Itu kalau misal unsur-unsur itu dihilangin atau diganti dengan yang lain, scene Faisal kencing dan ngegap si Alp makan kepala kebo, tetap jalan-jalan aja kan. Gue tuh tipikal yang lebih suka revealing misterinya itu dibuka satu-satu gitu. Yang kalaupun misal gue nggak nyangka sama twistnya, jadi kepikiran, oh pantes tadi misal ada sungai di situ, oh pantes tadi ada tahu tempe. Jadinya selain gue sebagai pembaca tuh ngerasa dihargai memperhatikan hal-hal detail itu, gue juga jadi tahu tujuan cerita ini ngasih hal-hal trivial tuh bertujuan untuk satu ujung yang sama gitu.
Kalau ini tuh berasa kayak mau ngerencanain sesuatu, ngasih hint A, B, C, tapi abis itu hintnya udah dibuang, nggak ada yang dipakai semua gitu. Sayang aja sih. Dan mungkin jadinya sedikit ngasih kesan hal-hal yang muncul di komik ini tuh sekedar buat ngecoh pembaca aja, tidak lebih gitu. Atau nih, bisa jadi sebenarnya itu semua dipakai, tapi guanya aja yang nggak nyadar atau nggak nyampe gitu. Karena sebenarnya masih ada beberapa hal yang gua nggak ngeh gunanya buat apa gitu. Kayak yang telepon umum itu, gua bingung sih. Gue bukan bingung kenapa ada telepon umumnya, tapi kegunaannya. Kayak yang kereta itu kan, ya aneh tiba-tiba ada kereta, tapi karena settingnya udah ganti jadi fantasi dan itu alat untuk transportasi balik, ya udah kita tahu ada gunanya. Nah, yang telepon umum tuh apa gitu? Iya, kita dikasih tahu kalau diangkat dia nggak bakal bisa balik lagi, tapi gue nggak paham gitu. Why? Kenapa harus telepon umum untuk ngasih tahu ada sesuatu yang berbahaya di situ? Kalau cuma ngasih efek bahaya kan, kenapa nggak jurang atau perangkap babi atau apa gitu yang lebih mudah dipahami? Itu sih, ada beberapa hal yang gue masih belum paham. Dan jadinya gue jadi mikir, bisa jadi hint-hintnya itu dipakai, cuma guanya aja yang nggak ngeh atau nggak nyampe gitu. Kalau ternyata gua yang memang tolol gitu ya dan nggak paham, please let me know biar nanti coba gua baca ulang lagi. Terus mungkin kalau hal minor sih ada beberapa yang gue temuin ya, kayak scene waktu nemuin Black Brown Bubbler itu sequence-nya kurang enak sih menurut gua. Kayak aduh udah mau gelap, itu burung. Menurut gue sih bisa lebih smooth ya kalau ada tanda notice yang apa sih, kayak garis 3 biji gitu yang ngasih isyarat kalau dia menyadari sesuatu dulu baru teriak gitu. Atau lebih enak lagi kalau dianya ragu dulu gitu, nanya, itu burungnya bukan sih? Soalnya kan kalau gue googling ya, katanya si Black Brown ini mirip kayak burung bubbler atau pelanduk yang lain. Yang paling mencolok ya bedanya ada di bulu di atas mata sama warna matanya yang beda. Ditambah lagi ukuran dia kecil kan. Terus ada satu lagi pas Faisal nguping setelah ngising itu. Kan ada tuh di satu panel dia bicara dalam hati, tapi dianya nggak ada di dalam panel. Jadinya cuma bulat doang kan. Nah itu gue perlu mikir sebentar buat tahu, yang diomongin Faisal itu dalam hati gitu. Memang rada sulit sih karena bukan balon yang pakai ekor, tapi ada beberapa opsi yang gue pernah lihat di komik-komik lain. Ada yang pakai dialog yang garis keluar gitu, yang kayak cahaya matahari. Pernah lihat juga yang pakai kotak narasi. Atau ada juga yang balon katanya ditabrakin keluar panel sekalian gitu. Toh karakternya memang di luar panel kan. Tapi ya balik lagi, gue bukan praktisi komik dan nggak tahu teori aslinya gimana. Cuma ya yang pernah gue lihat tuh ada yang seperti itu gitu. Nah tapi di samping hal minor dan reveal misteri tadi, gue sih suka ya sama komik ini. Terutama reasoning karakternya. Kayak misal guide yang tiba-tiba ngejar harimau, like dia guide dan itu harimau. Emang kalaupun ketangkep mau diapain? Tapi ternyata setelah itu ada reasoning bapaknya dulu meninggal karena hal itu. Terus juga soal profesor yang malah bawa 2 newbie ke rombongan dia. Dia pas bilang World of Conservation is a lonely place. Gue nggak tahu di real life-nya bener atau enggak, tapi pas dia bilang gitu tuh gue langsung lengkap, make sense gitu. Terus ini gue sebenarnya jarang ngomentarin soal art sih, tapi karakter-karakter di komik ini tuh sekalipun banyak karakternya ya, tapi dari segi siluet tuh semua distinct gitu. Dan covernya juga cover depan yang berwarna, terus nyambung ke cover belakang yang ada gradasi berwarna berubah ke hitam putih di bagian boneka harimau, itu juga keren sih. Seakan menggambarkan perbedaan dimensi tempat mereka. Gokil sih. Sampai gue mikir, kayaknya gue akan menantikan karya lain dari Kuroni dan Lorp sih.